Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 17 Oktober. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Ignatius dari Antioquia, uskup dan martir. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menghiasi tubuh kudus gerejamu dengan kesaksian iman para martirmu yang suci. Semoga kemartiran yang memberikan kemuliaan kekal kepada Santo Ignatius dari Antioquia senantiasa menjadi perlindungan bagi kami dalam menjalani hidup kami setiap hari. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Ignatius dari Antioquia. Semoga semangatnya dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Santo Ignatius lahir di daerah Syria, 50 Masehi, dan mati sebagai martir di Roma tahun 97 sampai 117 Masehi.
uskup 3 Antiokhia setelah Santo Petrus dan Evodius, seorang gembala yang gigih membela iman, menulis banyak khotbah yang menguatkan iman orang Kristen selama perjalanan penuh siksaan dari Antiokhia ke Roma, altar persembahan nyawanya kepada Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, iman yang dibela Santo Ignatius dari Antiokhia adalah iman yang memberikan kehidupan baru bagi orang Kristen di Efesus. Mereka yang dulu pendosa, kotor, dan hidup dalam kegelapan, diselamatkan oleh iman kepada Kristus. Dalam iman, hidup mereka dibersihkan, jalan mereka diterangi, dan akal budi mereka disucikan dari segala kekotoran nafsu duniawi. Allah melalui Kristus telah mengaruniakan keselamatan berkat iman mereka. Karena itu, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mengingatkan agar waspada orang-orang yang berlomba-lomba mengumpulkan harta di dunia ini, agar mereka tidak silau oleh ketamakan harta duniawi. Harta yang bisa memabukkan, yang bisa menjauhkan orang dari nilai terpenting dalam hidup ini, yaitu keselamatan jiwa. Harta tidak mampu menyelamatkan seseorang jika Tuhan memanggilnya tiba-tiba. Saudari-saudaraku yang terkasih, daripada menumpuk harta duniawi yang tidak bisa dibawa mati, lebih baik sebagai seorang beriman kita mengumpulkan kekayaan rohani yang didasari iman yang kuat sehingga menjadi bekal untuk perjalanan ke dunia keabadian. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, seturut teladan Santo Ignatius yang sungguh mengabdikan hidupnya untuk Tuhan, kita juga dipanggil yang sama, membaktikan hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan dan untuk pelayanan kita kepada sesama. Bahwa kita mempunyai materi, kekayaan, harta duniawi itu menjadi sarana bagi kita untuk semakin memuji, memuliakan Tuhan, dan kita wujudkan dalam cinta kita kepada sesama kita. Sehingga kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi dalam hidup kita. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Kala musuh menyerbu, merebut harta milikku, dilepaskan panahnya, diserahkanlah mereka. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Dari kaum pendengki yang jahat, berhati kecil, aku dibebaskan
lepaskannya selama dalam tangannya. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.